Senior, jangan khawatir, selama keempat senior itu ada di sini, aku bisa membawamu pergi dari sini bersama-sama. Tapi ada satu hal, senior, tolong lakukan itu untukku. Beberapa senior lainnya setuju. Saya akan mengambil harta karun itu di sini, Anda tidak akan keberatan, kan? Tanya Chu Feng. Saya tidak keberatan, tentu saja saya tidak keberatan. Harta di sini adalah untuk mereka yang bisa mendapatkannya. Saudara-saudara kita tidak memiliki kemampuan ini, kalau tidak kita tidak akan terjebak di sini. Jika sedikit teman Chu Feng bisa mengambilnya, maka tentu saja tidak bisa lebih baik. Lebih baik jika kamu mengambilnya daripada jika orang lain mengambilnya, kata Long Wudao. Setelah mendengar ini, Chu Feng tidak bisa menahan senyum. Senior, jangan khawatir, saya akan segera membawamu pergi dari sini. Apa yang dikatakan Chu Feng penuh percaya diri. Tetapi, Guru Tao Long Wu ragu. Meskipun saya pernah mendengar beberapa hal tentang Chu Feng dari Tao Long Liu dan lainnya sebelumnya. Dia tahu bahwa Chu Feng adalah seorang jenius. Tapi tempat ini adalah tempat yang menakutkan, dan bahkan keempat saudara laki-lakinya tidak berdaya, bahkan jika Chu Feng memiliki kemampuan khusus dan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka. Tapi dia secara alami agak sulit dipercaya bahwa dia bisa menghabisi mereka begitu cepat. Bukan karena dia membenci Chu Feng, tapi dia tahu bahwa tempat ini tidak sesederhana itu. Pada saat ini, Chu Feng membalik pergelangan tangannya dan sesuatu muncul. Inikah ini? Melihat benda ini, Guru Tao Long Wu tiba-tiba membelalakkan mata lamanya. Karena dia menyadari bahwa itu adalah token bebas kematian, dan itu bukanlah token bebas kematian biasa, melainkan medali emas bebas kematian. Jika Anda memiliki keraguan sebelumnya, lalu ketika dia melihat hal ini, dia tahu seperti apa keberadaan Chu Feng itu. Orang ini tidak hanya berbakat. Dia mungkin adalah jenius roh dunia terkuat di dunia. Setidaknya itu adalah eksistensi di luar Ling Qiao. Jika tidak, tidak mungkin mendapatkan pesanan ini dan tetap menjadi emas. Teman kecil Chu Feng, kamu. Tiba-tiba, ekspresi Guru Tao Long Wu berubah. Dia terkejut saat mengetahui bahwa Chu Feng sedang mengintegrasikan kekuatan penghalang ke dalam medali emas bebas kematian. Adapun bentuk kekuatan penghalang dan perubahan medali emas bebas kematian, Chu Feng jelas sedang menghancurkan medali emas bebas kematian. Namun, dengan medali emas bebas kematian di tangan, seseorang dapat menyelamatkan nyawanya. Mengapa Chu Feng seperti ini? Chu Feng memperhatikan ekspresi bingung di wajah Guru Tao Long Wu, jadi dia mengangkat token itu dan menatapnya. Senior, ada 3 syarat yang diperlukan untuk mendapatkan harta karun di sini. Yang pertama adalah memahami urutan yang benar dalam memecahkan formasi, dan berhasil mematahkan formasi hingga titik ini, dan berani membuka pintunya. Yang kedua adalah mendapatkan token bebas kematian. Baik itu medali perak, medali emas, atau bahkan medali perunggu, tidak masalah, tetapi harus diperoleh. Ini adalah persyaratan yang sulit. Untuk poin ketiga, saya baru menyadarinya. Ayo, itu berarti menyerahkan segala cara untuk melindungi diri, terutama token bebas kematian yang diperoleh di sini. Ini juga merupakan ujian bagi keberanian, dan itu juga merupakan pengorbanan hidup yang nyata. Tapi, ini juga jalan menuju kesuksesan. Suara itu terjatuh, telapak tangan mengepal. Dengan sekali klik, medali emas bebas kematian itu benar-benar hancur. Segera setelah itu, bumi bergetar, dan air laut mulai mengalir deras ke bumi. Pada saat yang sama, semua pengekangan hilang. Namun ada sebuah pintu batu yang besar dan indah yang menjulang dari tanah menghadap keagungan air laut yang mengalir masuk. Pintu batu terbuka, dan yang muncul adalah pusaran air pesona. Pusaran penghalang mengeluarkan isapan dan menyedot Chu Feng langsung ke dalamnya.
Tapi Guru Tao Longwu tidak terpengaruh oleh kekuatan isap pusaran, yang ditujukan ke Chu Feng. Saat ini, Longwu Dao berdiri di depan gerbang, dia mengira telah melihat pemandangan itu, tetapi saat ini dia merasa rambutnya berdiri tegak dan kulit kepalanya mati rasa. Ia mengira baru saja, ia telah menyaksikan peristiwa yang sangat luar biasa yang bahkan akan dikenang oleh dunia. Itulah Chu Feng, yang akan mendapatkan harta karun di sini. Tampaknya apa yang dikatakan beberapa saudara masih terlalu konservatif. Bakat teman kecil Chu Feng ini mungkin telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak heran, dia akan dikenali oleh Tuan Yaozu itu. Sepertinya bakat itu dari teman kecil ini Chu Feng telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Zaman para dewa memang layak diterima, tetapi masih belum diketahui siapa yang akan menjadi pemenang terakhir. Setelah menghela nafas, Guru Tao Longwu menutup matanya dan melepaskan kekuatan spiritual yang kuat, kekuatan. Air laut hilang, tekanan dan pengekangan hilang, dan dia kembali normal. Kamu bisa sepenuhnya mengandalkan indramu untuk mencari keberadaan saudara-saudaramu. Sebentar lagi, dia membuka matanya dan menghilang di saat yang bersamaan. Pada saat yang sama, Chu Feng memasuki aula yang megah. Aula utama memang besar, tapi sangat kosong, hanya dua benda yang melayang di udara di tengah aula utama. Salah satunya adalah gulungan kuno yang memancarkan suasana kuno. Dan yang lainnya adalah bagian kuncinya. Fragmen kunci dan gulungan kuno sepertinya mengenali pemiliknya. Ketika Chu Feng memasuki aula ini, mereka langsung melayang ke tangan Chu Feng. Chu Feng menyingkirkan pecahan kunci dan segera membuka gulungan kuno itu. Kemudian saya menyadari bahwa gulungan ini sangat panjang, dan mencatat banyak formasi yang kuat. Namun setelah dibuka, ada 4 karakter besar tertulis di bagian depan gulungan itu. Kode rahasia surga. Kode rahasia jalan surga. Saya tidak pernah berpikir bahwa harta karun di sini sebenarnya adalah kode rahasia jalan surga. Chu Feng langsung tertawa. Kode rahasia Dao Surgawi sangat membantu Chu Feng. Tapi rumah suci 7 alam telah memperoleh kode rahasia surga. Jika mereka tahu bahwa harta karun di sini sebenarnya adalah kode rahasia surga, mungkin mereka tidak akan menghabiskan banyak upaya untuk menguraikannya sebelumnya. Tentu saja itu terjadi sebelumnya. Kami masih akan mencoba yang terbaik untuk memecahkannya sekarang. Bagaimanapun, Jie Tianran juga tahu bahwa ada pecahan kunci yang dapat membuka kota utama alam Zuu yang tersembunyi di sini. Bagi mereka, pecahan kunci ini adalah harta karun sebenarnya dari reruntuhan ini. Chu Feng membuka buku rahasia Dao Surgawi dan mengamati dengan cermat. Ditemukan bahwa ada 61 formasi dalam buku rahasia Dao Surgawi. Di antaranya, ada 20 formasi penyerangan dan pembunuhan. Ada 20 formasi pertahanan. Ada 10 formasi blokade. Ada 10 formasi ilusi. Formasi khusus yang disebut buku rahasia dasar. Seperti yang dikabarkan, setiap formasi yang tercatat dalam buku rahasia Dao Surgawi ini sangat indah. Namun dalam pandangan Chu Feng, yang paling indah adalah formasi yang tercatat di akhir kode rahasia surga, yang disebut kode rahasia utama. Sebenarnya dapat dikatakan sebagai suatu cara untuk memecahkan suatu bentukan, namun tidak dapat diprediksi dan dapat menangani banyak bentukan, dapat dikatakan seseorang dapat merespon 10.000 bentukan. Semakin saya melihat formasi ini, saya semakin terpesona, dan saya ingin segera melihatnya kuasai itu. Selain itu, Chu Feng menemukan bahwa kode rahasia hukum surgawi ini sangat cocok dengan warisan Qin Jiu. Mungkinkah kode rahasia surga ini juga diciptakan oleh senior Qin Jiu? Chu Feng juga mengamati formasi lain, meskipun Chu Feng juga membutuhkan waktu untuk berlatih dan menguasainya. Namun mungkin dapat dilihat bahwa semua formasi dalam kode rahasia surga ini sangat sesuai dengan warisan Qin Jiu.
Dalam hal ini, mungkin ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Qin Jiu secara khusus menciptakan teknik formasi unik untuk kode rahasia surga ini. Kemungkinan kedua adalah kode rahasia surga ini diciptakan oleh Qin Jiu. Selain itu, Chu Feng merasa mungkin kode rahasia Dao surgawi ini belum lengkap, dan mungkin ada kode rahasia Dao surgawi tingkat yang lebih tinggi. Kalau tidak, kenapa formasi terakhirnya disebut buku rahasia dasar? Bukankah ini berarti ada kode rahasia tingkat tinggi? Tapi saat ini, Chu Feng tidak peduli. Dia harus menguasai kode rahasia dasar ini, dia merasa kode rahasia dasar ini akan sangat berguna baginya. Chu Feng selalu merasa bahwa raungan sebelumnya tidak sederhana, dan rencana cadangan Istana Suci Tujuh Alam juga tidak sederhana. Jika Anda menguasai kode rahasia dasar, ini mungkin bisa membantu Anda. Bagaimanapun juga, meskipun buku rahasia dasar ini bukanlah formasi serangan, namun dapat menangani banyak formasi. Adapun para pendeta Tao itu, Chu Feng tidak khawatir sama sekali. Ketika air laut surut, pengekangan dicabut, dan guru Tao Longwu dapat menemukan beberapa pendeta Tao lainnya. Tentu saja, premisnya adalah pendeta Tao lainnya masih hidup. Tapi meski begitu, jika pendeta Tao lainnya sudah mati, bahkan jika Chu Feng keluar untuk membantu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Jadi lebih baik kuasai dulu buku rahasia dasar ini. Tapi yang tidak diketahui Chu Feng adalah ketika dia mempelajari buku rahasia dasar di dalam, sudah ada keributan di luar reruntuhan. Masih banyak orang yang berkumpul di aula tempat dua token bebas kematian berada. Tapi dua token besar bebas kematian itu sedang hancur dan runtuh. Pada saat yang sama, semua spiritualis dunia dapat merasakan bahwa semacam kekuatan di istana besar ini sedang menghilang. Ini bukan pertama kalinya mereka merasakan perasaan seperti ini di kota kuno ini. Siapapun yang berpengalaman tahu apa artinya ini. Artinya harta karun di sini sudah didapat orang lain.